Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal informasi yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer tanah air, yaitu tentang informasi pengangkatan honorer menjadi PNS. Bahkan sudah banyak informasi beredar bahwa honorer diangkat menjadi PNS tanpa tes. Nah, benar apa tidaknya Bapak Ibu, itu adalah suatu hal yang kita nantikan. Tentunya hal ini bisa jadi apabila ada keputusan dari pemerintah tentang hal itu. Nah, di sini ada satu informasi terbaru Bapak Ibu, yang mana informasi ini merupakan informasi penting yang harus diketahui oleh Bapak Ibu. Nanti soal benar apa tidaknya, tetapi setidaknya informasinya harus kita simak dengan baik. Informasinya yaitu kategori tenaga honorer prioritas utama berpotensi besar jadi pegawai negeri sipil di tahun 2024. Nah, tentunya ini Bapak Ibu, ya kita harus tahu juga bahwa memang program pemerintah dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN ini tidak hanya di tahun 2023 ini, tetapi di tahun berikutnya juga demikian. Nah, kira-kira siapa saja dan mana saja prioritas honorer ini yang berpotensi besar bisa jadi PNS 2024? Ikuti informasinya Bapak Ibu. Dua kategori tenaga honorer ini jadi prioritas utama yang mana keduanya berpotensi besar bisa menjadi pegawai negeri sipil di tahun 2024 tahun depan. Pemerintah berencana untuk menghapus semua non-ASN, artinya honorer non-ASN ya, pada instansi pemerintah. Programnya sesuai dengan informasi yang sudah banyak beredar walaupun nanti sudah dibantah bahwa penghapusan itu adalah di akhir November 2023. Sementara itu, akan ada dua tenaga honorer yang berpotensi besar menjadi pegawai negeri sipil di tahun 2024. Usulan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 ini banyak tidak disetujui oleh kalangan publik. Pasalnya, tenaga honorer atau honorer non-ASN sendiri masih mempunyai peran yang penting di instansi pemerintahan. Suatu hal yang wajar sehingga diakui bahwa pengabdian dan jasa serta kontribusi honorer di instansi pemerintahan itu sungguh luar biasa. Jadi suatu hal yang wajar kalau memang honorer ini dihargai oleh pemerintah dalam arti diangkat statusnya dari honorer menjadi ASN, baik P3K maupun pegawai negeri sipil. Tetapi yang dibahas di sini adalah sesuai dengan informasinya bahwa di tahun 2024 dua honorer, dua jenis honorer yang berpotensi memiliki peluang besar bisa jadi PNS 2024. Usulan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 ini itu tidak disetujui oleh banyak kalangan publik. Pasalnya, honorer non-ASN sendiri masih mempunyai peran yang sangat penting di instansi pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil satu keputusan, terutama untuk penghapusan tenaga honorer, supaya tidak akan ada pihak yang dirugikan. Persoalan mengenai penghapusan tenaga honorer harus segera diselesaikan dan menemukan titik tengah. Beberapa waktu lalu juga Menteri Pendangunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyinggung soal nasib tenaga honorer. Tentunya yang dipikirkan di sini, yang disinggung di sini adalah solusinya. Menpan RB menyampaikan bahwa dalam rekrutmen 1 juta formasi calon pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintah dan perjanjian kerja akan ada tenaga honorer atau honorer non-ASN yang menjadi prioritas utama dan punya potensi besar menjadi pegawai negeri sipil di tahun 2024 tahun depan. Jadi suatu hal yang perlu kita syukuri karena memang jumlah formasi ini sungguh luar biasa banyaknya. Dan apabila benar-benar honorer ini diprioritaskan untuk diangkat menjadi PNS, baik di tahun 2023 maupun di tahun 2024 tahun depan, maka itu adalah suatu hal
yang wajar dan kita syukuri karena memang pemerintah punya perhatian khusus terhadap para honorer yang sudah lama mengabdi di negeri ini. Jika melihat dari data Badan Kepegawaian Negara, jumlah tenaga honorer non-ASN pada saat ini mencapai 2,3 juta orang dan yang sudah dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau honorer yang telah disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM baru sekitar 1,8 jutaan. Jadi kurang lebih 500 ribuan lagi yang belum disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau tidak memiliki SPTJM. Yang mana 500 ribuan ini itu terdiri dari 120 instansi pemerintah pusat dan daerah di seluruh Indonesia. Jadi sampai sekarang belum ada informasi bahwa mereka sudah memiliki surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Pemerintah juga hingga saat ini masih menyelesaikan persoalan dalam penataan tenaga honorer. Beberapa beberapa pilihan yang sudah dinyatakan oleh Kemenpan RB antara pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara atau PNS. Dan itu adalah suatu pilihan. Jika ini adalah pilihan pertama, maka bersyukurlah honorer bisa beralih status menjadi ASN. Pemerintah juga hingga saat ini masih memikirkan bagaimana caranya sehingga nantinya honorer ini bisa berubah nasib dari honorer menjadi ASN baik P3K maupun PNS. Pemerintah sendiri berusaha supaya tidak ada pemberhentian secara massal bagi tenaga honorer pada tahun 2023 tahun ini. Meski kabar soal pembatalan tenaga honorer ini masih dipertanyakan oleh berbagai kalangan, namun ada kabar gembira yang bisa menjadi harapan bagi para tenaga honorer atau honorer non-ASN ini. Nah, kira-kira apa itu Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Kabar gembira pertama yaitu pemerintah berusaha supaya penghapusan tenaga honorer ini tidak terjadi atau dibatalkan. Yang kedua, pada tahun 2024 mendatang, pemerintah akan membuka formasi CPNS dan juga P3K secara besar-besaran. Ada sebanyak 1 juta formasi bagi CPNS dan juga P3K yang akan menjadi prioritas utama bagi pemerintah untuk diangkat menjadi PNS. Dua tenaga honorer yang jadi prioritas utama sebagai PNS atau ASN antara lain tenaga honorer di bidang pendidikan dan juga tenaga honorer di bidang kesehatan. Karena memang kedua bidang ini adalah garda terdepan demi pembangunan bangsa ini. Hal tersebut menjadi sebuah kesempatan yang sangat besar bagi setiap honorer non-ASN untuk bisa menjadi seorang PNS. Rekrutmen besar-besaran PNS dan juga P3K ini menjadi salah satu fasilitas bagi para tenaga honorer yang belum berkesempatan untuk diangkat menjadi P3K atau ASN. Kabar soal dua tenaga honorer prioritas utama yang mempunyai kesempatan besar diangkat menjadi PNS atau ASN ini diharapkan mampu menyejahterakan tenaga honorer. Demikian kategori tenaga honorer ini jadi prioritas utama berpotensi besar jadi PNS 2024. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.